pesantren menurut dasar pengertiannya adalah tempat belajarnya santri, sedangkan pondok berasal dari kata bahasa Arab yaitu funduk, yaitu tempat atau asrama. Pondok pesantren berawalnya dari seorang kiai di suatu tempat, lantas datang seorang santri untuk belajar kepadanya, lalu di bawah bimbingan seorang kiai tersebut berdirilah suatu bangunan yang mana dinamakan dengan asrama atau juga kelas-kelas. Akhirnya terbangunlah sebuah lembaga pondok pesantren. Sedangkan di Jawa, di Madura, dan juga di Sunda terkenal dengan sebutan pondok pesantren. Jika di Aceh terkenal dengan surau, di Aceh terkenal dengan Dayak, dan di Minangkabau terkenal dengan surau. Pondok pesantren sangatlah besar perannya di Indonesia ataupun di pulau-pulau yang lain. Di dalam catatan seorang pengkaji pondok pesantren, Howard Pedespil mengungkapkan bahwasannya pondok pesantren sudah dimulai di abad ke-12 dari pusat-pusat lembaga keagamaan di Aceh yang dikenal dengan Dayak, di Minangkabau yang dikenal dengan surau. Lantas dengan berkembangannya zaman, pondok pesantren mempunyai dua ciri khas, yaitu pesantren salaf dan juga pesantren modern. Pesantren salaf di sini mengkaji kitab-kitab kuning dan sebagainya, akan tetapi jika pondok pesantren modern itu terdapat ilmu umum-umumnya. Modernisasi ialah dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih maju, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Adapun menurut Wilbert Emmott yang menyebutkan modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Adapun dampak-dampak positif teknologi modernisasi yakni ada 3. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ialah tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun dampak dari negatif teknologi modernisasi ialah yang pertama, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Yang keempat ialah kesenjangan sosial. Yang kelima ialah kriminalitas. Pengertian pemberdayaan secara umum. Pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian. Beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut Edi Papilaya yang dikutip oleh Zubaidi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memprivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaidi, bahwa Ginanjar Kartasasmita menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Adapun beberapa tahap-tahap pemberdayaan, yaitu 1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. 2. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan. 3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Hasil pemberdayaan menurut Edi Soeharto adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan
dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal 1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. 2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 3. Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi.